Halo teman-teman, saya Zaidan Nuriman kelas 8B. Tugas membuat video IPA tentang bidang miring. Selamat menonton. Pengertian bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang merupakan suatu lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaannya. Bidang miring juga merupakan suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Tujuan bidang miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha dan mempermudah pekerjaan manusia saat memindahkan beban yang berat. Saat memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Prinsip kerja bidang miring adalah dengan menambah jarak yang harus ditempuh untuk memindahkan benda, sehingga jumlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda tersebut dapat berkurang. Fungsi bidang miring. Fungsi bidang miring adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dengan cara 1. Mengubah arah gaya. 2. Mengurangi gaya. 3. Meningkatkan jarak. 4. Mengurangi jumlah usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda. Contoh bidang miring. Contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Tangga. 2. Jalan landai. 3. Jalan berkelok di pegunungan. 4. Rampa mobil di parkiran. 5. Ram jalan. 6. Slipway kapal. 7. Jalur penurunan barang. 8. Papan luncur. 9. Lereng bukit. 10. Tebing. Contoh soal bidang miring. Contoh 1. Nomor 1. Sebuah kotak berisi susu kaleng dengan beban sebesar 4.000 Newton akan didorong pada suatu bidang miring sepanjang 3 meter yang memiliki selisih ketinggian sepanjang 75 cm. Maka, berapa gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kotak tersebut? Contoh 2. Nomor 2. Kulkas bermasa 90 kg akan dipindahkan melalui sebuah bidang miring. Ketinggian dari tempat asal kulkas adalah 80 cm dan papan bidang miringnya memiliki panjang 3,6 meter. Tentukanlah gaya dorongnya bila percepatan gravitasi di tempat adalah 10 m/s². Jawaban contoh 1. Untuk mencari jawaban nomor 1, kita harus menggunakan rumus W per F sama dengan S per H. W sama dengan beban, satuannya N. F sama dengan gaya, satuannya N. S sama dengan jarak, satuannya meter. H sama dengan ketinggian, satuannya meter. Sebelum itu, kita harus mengkonversikan H-nya itu dari sentimeter ke meter dengan cara dibagi dengan 100. Hasilnya menjadi 0,75 meter. Lalu kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus menjadi 4000 N per F sama dengan 3M per 0,75 M. 4000 N per F sama dengan 4. F sama dengan 4000 N per 4. F sama dengan 1000 N. Jadi, gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kotak tersebut adalah 1000 N. Jawaban contoh 2. Nah, untuk soal yang rumus ini, W-nya itu diganti menjadi M kali G. M itu adalah massa, satuannya itu kilogram. Kalau G adalah gravitasi, satuannya m/s². Sebelum kita menghitung gayanya, sebaiknya kita menghitung H-nya terlebih dahulu dengan mengkonversikannya dari sentimeter ke meter dibagi 100 menjadi 0,8 meter. Lalu kita masukkan semua angka-angka tadi ke dalam rumus menjadi 90 kg dikali buka kurung 10 m/s² tutup kurung per F sama dengan 2,6 M per 0,8 M. 900 N
per F sama dengan 4,5. F sama dengan 900N per 4,5. F sama dengan 200N. Jadi, besaran gaya yang dibutuhkan untuk mendorong kulkas tersebut adalah sebesar 200N. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.